Nama Yeremia dalam bahasa Ibrani adalah Yeremayahu. Ia adalah salah satu nabi perjanjian lama yang berkarya sebelum bangsa Israel atau kerajaan Yehuda ditaklukkan dan penduduknya dibuang ke Babel. Ia merupakan penulis atau narasumber kitab Yeremia di dalam Alkitab. Nabi Yeremia lahir di Anatot dan hidup sekitar pada tahun 645 sebelum Masehi, tidak lama setelah pemerintahan Raja Manasye berakhir. Ia adalah anak Imam Hilikia dari Anatot. Meskipun tidak ada bukti yang secara langsung mendukungnya, Nabi Yeremia diduga adalah keturunan Abiatar, imam Raja Daud yang dipecat oleh Raja Salomo dari jabatan imamnya di Yerusalem dan diasingkan ke tanah miliknya di kota Anatot. Yeremia bernubuat 100 tahun setelah Yesaya. Ketika Israel sedang berhadapan dengan kerajaan Asyur. Saat itu musuh bangsa adalah Babel. Di tengah hari-hari yang penuh gejolak dan tragedi itu, Tuhan memanggil pemuda ini. Kehidupan Yeremia tidak biasa. Allah melarangnya menikah. Dia dituduh berhati dingin, memecah belah, dan penuh kebencian. Meskipun demikian, kitab ini mengungkapkan salah satu nabi Allah sebagai salah satu nabi yang paling lembut, penyayang, dan pengasih. Panggilan Yeremia. Dalam Yeremia 1 ayat 1, inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin. Yeremia adalah seorang imam di tanah Anatot Benyamin. Anatot terletak kira-kira 3 mil sebelah utara Yerusalem. Ayahnya Hilkia adalah seorang imam. Jadi, Yeremia ditakdirkan untuk menjadi imam sejak lahir. Tetapi Tuhan punya rencana lain. Para imam dan nabi memiliki perspektif yang berbeda. Pekerjaan seorang imam dapat diprediksi, tetapi pekerjaan seorang nabi tidak dapat diprediksi. Seorang imam dibayar secara teratur, tetapi seorang nabi tidak pernah tahu dari mana uangnya berasal. Seorang imam berurusan dengan upacara, sedangkan seorang nabi berurusan dengan keyakinan. Orang-orang dihibur oleh seorang imam, tetapi mereka dikonfrontasi oleh seorang nabi. Nabi Yeremia di Alkitab adalah salah satu nabi besar di Perjanjian Lama, juga salah satu nabi terpopuler di Alkitab, yang kisah hidupnya menjadi teladan bagi orang percaya. Nama Nabi Yeremia tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Ada banyak catatan tentang Nabi Yeremia di Alkitab. Nabi Yeremia terutama kita kenal dari kitab yang ditulisnya, yakni kitab Yeremia. Selain berisi nubuat, kitabnya tersebut juga berisi kisah Yeremia sendiri. Kitab Yeremia digolongkan pada kitab nabi-nabi besar, bersama kitab Yesaya, Yeskiel, dan Daniel. Hal ini disebabkan oleh tebalnya kitab mereka, serta luasnya jangkauan nubuat-nubuat mereka. Tujuh fakta penting seputar Nabi Yeremia di Alkitab. Yang pertama, Nabi Yeremia melayani di kerajaan Yehuda atau Israel Selatan. Nabi Yeremia melayani pada masa pemerintahan 5 raja Yehuda yang terakhir, yaitu Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Kecuali Yosia, raja-raja Yehuda yang disebut di atas adalah raja yang jahat. Pelayanan Nabi Yeremia terentang sepanjang 40 tahun. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi Israel atau Yehuda paling lama melayani bersama Yesaya, Daniel, dan Yeskiel. Nabi Yeremia melayani hingga runtuhnya kerajaan Yehuda, di mana mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Yang kedua, nabi yang berasal dari suku Lewi dan dari keluarga imam. Nabi Yeremia merupakan seorang nabi yang berasal dari suku Lewi. Bahkan ia berasal dari keluarga imam. Memang di Perjanjian Lama ada sejumlah nabi yang juga sekaligus imam, atau nabi yang merangkap sebagai imam. Jadi selain sebagai nabi, mereka juga adalah imam. Yang ketiga, nabi yang telah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan.
Nabi Yeremia telah dipilih Tuhan sejak dalam kandungan untuk melayaninya. Jadi Tuhan telah memilih Nabi Yeremia sebagai nabinya sebelum ia dilahirkan ke dunia. Tetapi pemilihan itu menjadi nyata tak kala Tuhan memanggil Yeremia sebagai nabinya ketika ia berusia remaja atau pemuda. Pemilihan Yeremia sejak dalam kandungan membuktikan bahwa Tuhanlah yang memilih dan memanggilnya, bahkan sebelum ia mengetahuinya. Bukan Yeremia sendiri yang mengajukan diri sebagai nabinya. Yang keempat, nabi yang menderita dalam pelayanan. Nabi Yeremia dikenal sebagai nabi yang menderita, yang suka meratap dan menangisi bangsanya. Ratapannya tentang Israel diabadikan sebagai bagian dari kitab suci, yaitu kitab ratapan. Ia juga mengalami tekanan yang hebat dalam pelayanannya. Dipersalahkan, difitnah, dipenjara, dan diancam akan dibunuh. Ia dianggap musuh oleh bangsanya, padahal ia menangisi mereka. Oleh karena itulah, Nabi Yeremia merasa lebih baik mati saja, bahkan ia mengutuki hari kelahirannya, menyesali bahwa ia dilahirkan hanya untuk menderita. Yang kelima, nabi yang setia dalam melayani Tuhan selama puluhan tahun. Selama masa pelayanan Nabi Yeremia yang panjang, yakni 40 tahun, tidak ada hasil sama sekali. Hampir tidak ada orang Israel yang bertobat dari pelayanannya. Sebaliknya, ia justru menghadapi banyak tekanan, penghinaan, dan ancaman. Namun selama rentang waktu pelayanan Nabi Yeremia yang panjang dan puluhan tahun, ia tetap setia sekalipun ia mengalami banyak tantangan yang dihadapi. Nabi Yeremia tetap bertekun selama puluhan tahun masa pelayanannya. Ia tidak pernah mundur. Dan menurut tradisi Yahudi, suatu saat kelak, Nabi Yeremia akan datang dan menunjukkan letak tabut perjanjian yang hilang sejak penghancuran bait suci oleh bangsa Babel. Tabut perjanjian merupakan lambang kehadiran Tuhan yang ditaruh di ruang maha kudus bait suci. Yang keenam, Nabi yang menulis 2 kitab suci. Nabi Yeremia menulis 2 kitab yang menjadi bagian dari kitab suci kita, yakni kitab Yeremia dan kitab ratapan. Salah satu nubuat Nabi Yeremia yang terkenal dan terbesar yang berpengaruh pada seluruh bangsa adalah tentang perjanjian baru. Perjanjian yang lebih baik dari perjanjian Tuhan yang sebelumnya dengan bangsa Israel yang telah mereka ingkari. Tuhan akan memberi umatnya hati yang baru, hati yang taat kepadanya. Perjanjian baru ini digenapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dan yang ketujuh, salah satu nabi terbesar di Alkitab. Nabi Yeremia adalah salah satu nabi terbesar di Perjanjian Lama. Selain salah satu nabi yang paling lama melayani, kitab yang ditulisnya yakni kitab Yeremia merupakan salah satu kitab paling panjang di antara kitab nabi-nabi di Alkitab yang mencakup 52 pasal. Di samping itu, nubuat Yeremia juga mempunyai cakupan yang sangat luas. Nubuat Nabi Yeremia menjangkau sangat jauh ke depan, yakni pembuangan bangsa Yehuda ke Babel dan pemulangannya kembali ke tanah perjanjian. Bukan hanya itu, nubuat Nabi Yeremia mencakup juga kedatangan Mesias, bahkan akhir zaman. Semoga bermanfaat untuk kita sekalian.